Kabupaten Blora adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang letaknya paling timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. SMA Negeri 1 Ngawen yang berdiri pada 5 Mei tahun 1992 saat ini telah menjadi salah satu sekolah favorit di Kabupaten Blora. Di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Bisri Arifin SPD, SMA Negeri 1 Ngawen semakin maju dan berkembang. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap duduk. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semuanya bahagia hari ini. Bahagia. Oke, sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini ya? Siap ya? Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan presensi dulu kehadiran kalian di Nugroho. Alex Savana. Morning, Bu. Morning. Alfiana. Tetap semangat. Tetap semangat. Berarti hari ini semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Alhamdulillah ya. Meskipun setiap hari kita sekarang adalah dalam musim penghujan, jaga kondisi, jaga imunnya agar nanti kamu tidak cepat mudah untuk sakit. Karena apa? Ketika musim seperti itu adalah kita dalam imun kita adalah dalam keadaan yang mudah untuk turun, sehingga harus banyak istirahat, kemudian makanan yang sehat, kemudian juga dijaga hati dan pikirannya. Begitu ya? Sudah siap mengikuti pelajaran saya hari ini? Siap? Siap. Coba tempat duduknya dirapikan dulu. Alek, agak sini. Afifuddin, maju sebentar. Oke, sudah? Oke, kalau sudah siap untuk menerima kegiatan hari ini, untuk yang pertama, kita seperti biasa, kita adakan kesepakatan kelas dulu. Hari kita buat kesepakatan bersama terkait dengan penggunaan HP. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana penggunaan HP dalam kegiatan pembelajaran? Yuk kita buat kesepakatan dengan saya. HP-nya disita? Ya. Sampai pulang sekolah? Berarti nanti kalau misalkan saya mengajar di mana nanti Bu Ferry tidak menyuruh kamu untuk menggunakan HP, berarti HP-nya akan saya sita, diambil waktu pulang sekolah. Kemudian bagaimana lagi?
Sudah? Berarti kalau begitu ketika Bu Ferry nanti tidak menyuruh kalian untuk mengeluarkan HP, maka silahkan nanti HP-nya untuk dimasukkan di dalam tas. Tuh, kesepakatan dengan saya? Setuju ya? Setuju. Setuju. Bagi hari ini adalah penggunaan HP bisa digunakan ketika nanti Bu Ferry menyuruh silahkan HP-nya dikeluarkan untuk pembelajaran. Kalau tidak, berarti HP-nya semuanya masuk di dalam tas. Begitu ya? Ya, sepakat. Oke. Terima kasih. Kita akan mulai hari ini. Sebelum kita memulai hari ini, nah, kita saatnya masuk ke dalam quiz time. Biasa untuk awal pembelajaran nanti kita akan masuk quiz time ini. Quiz time ini bertujuan untuk apa? Untuk mengukur seberapa nanti kamu siap menerima pelajaran saya hari ini. Kan HP-nya untuk dikeluarkan semua. Kamu bisa scan barcode ini atau kamu klik link yang sudah saya berikan melalui WA. Ya, di situ ada aplikasi Padlet. Dengan cara bagaimana? Silahkan klik tombol plus untuk berkomentar. Sudah bisa masuk? Ya, sudah bisa dikirim? Nah, Via Novianti, badan rasanya ada tekanan. Oke. Sela Nur Ramadhani, ya. Sudah? Sudah? Yang lain bisa dikirim? Ya, bisa dikirim. Nah, sudah ya? Nah, sudah. Habis waktunya. Gimana? Bisa? Bisa. Oke. Dari asesmen awal itu mungkin nanti kamu masih ada mengalami kesulitan. Nah, masalah itu nanti biar kamu lebih jelas, nanti hari ini akan kita pelajari lebih jauh. Tentang apa sih materi kita nanti? Hari ini nanti kita akan belajar tentang apa itu usaha. Nah, ada yang bisa berarti tadi malam belajar. Yang nggak bisa berarti tadi malam ketiduran karena hujan, Bu. Oh, gitu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, ayo kita mengulang kembali materi kita yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apa yang kita pelajari kemarin? Energi terbarukan, tidak terbarukan. Energi tak terbarukan. Bensin kamu gunakan untuk apa? Motor. Terus kemudian energi tak terbarukan yang lain. Ayo. Gas dalam kompor untuk apa? Masak. Oke, benar. Terus kemudian apa lagi yang kamu gunakan? Ini hubungannya dengan energi terbarukan. Bagaimana caranya kita nanti akan bisa mengurangi penggunaan energi tak terbarukan? Karena kenapa? Kok harus kita kurangi? Karena terbatas. Jumlahnya terbatas. Ya kan? Kemudian untuk mendapatkannya susah. Maka kita harus berangsur-angsur ke dalam energi terbarukan. Nah, itu adalah materi kita yang sudah kita pelajari yang lalu. Sekarang pokok bahasan kita itu adalah tentang usaha. Nah, usaha. Nanti yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana hubungan antara gaya, hubungan antara perpindahan dalam sebuah usaha. Ya. Nah, perhatikan hari ini. Ya. Sebelum hari ini kita membahas lebih jauh, nah, ada motivasi untuk kamu. Perkata motivasi hari ini satu kata, sebentar. Tidak ada kata gagal. Gagal adalah ketika kita itu adalah tidak mau berusaha. Berarti kegagalan itu hanya terjadi apabila kamu tidak ada usaha. Sama halnya dengan konsep usaha. Bagaimana usaha itu bisa terjadi? Karena adanya ada gaya, kemudian ada berpindah. Nek kamu nggak ada usaha, kamu nggak mau berpindah, nggak mau berpikir, maka kamu dikatakan adalah orang yang gagal. Ya, tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pengamatan video. Ya, berarti nanti kamu hari ini akan melihat video dulu. Peserta didik dapat menganalisis karakteristik usaha dengan benar.
Berarti nanti dari video yang kamu lihat, saya berharap bahwa nanti kamu akan bisa melakukan analisis. Apa yang akan kamu analisis yaitu tentang karakteristik usaha. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini yang insya Allah nanti semuanya akan kamu lakukan dalam pertemuan yang hari ini. Berarti ada melihat video, kemudian berdiskusi, presentasi, kemudian mengerjakan soal. Begitu itu nanti akan kita. Kemudian selanjutnya itu adalah rencana asesmen. Di sini adalah rencana penilaian yang saya lakukan hari ini. Yang pertama itu adalah asesmen awal. Tadi kamu sudah mengerjakan. Yang kedua adalah LKPD. LKPD ini nanti akan saya berikan saat kamu berdiskusi. Nanti diskusinya adalah saya kasih LKPD. Silakan berkelompok. Kamu selesaikan permasalahan yang sudah saya berikan. Kemudian diskusinya itu adalah diskusi tentang LKPD. Permasalahannya sudah ada di situ, nanti tinggal kamu mengikuti saja. Kemudian habis diskusi adalah presentasi. Nanti silahkan semuanya untuk bisa mepresentasikan hasil diskusinya secara berkelompok di depan, ya. Kemudian yang terakhir adalah asesmen akhir. Asesmen akhir itu nanti adalah akan saya berikan suatu soal, di mana soal itu nanti akan mengukur kemampuan pengetahuan kamu tentang usaha. Ada pertanyaan tentang rencana asesmen? Tidak? Tidak. Sudah? Kalau tidak ada, nah silahkan hari ini kamu lihat video yang sudah saya putar. Kemudian nanti kamu amati dalam video itu apa saja yang terjadi, ya? Begitu ya? Berapa jauh lagi lokasi pom bensin terdekat? Mungkin agak jauh, nak. Aku rasa ya benar. Sudah. Tadi ada beberapa kegiatan yang mencerminkan tentang atau yang melihatkan tentang suatu usaha. Nah, sekarang oke. Ya. Dari video yang tadi sudah kamu lihat, coba kamu jelaskan aktivitas apa saja yang kalian dapatkan dari video tadi. Mendorong mobil, mendorong meja, terus memindahkan bola, terus apa lagi? Memindahkan barang. Oke, ada beberapa kegiatan yang sudah ada dalam video tadi. Coba kamu jelaskan, mana sih yang melakukan usaha dan mana yang tidak melakukan usaha? Mendorong mobil membutuhkan usaha tidak? Ya. Kalau yang tadi ada kegiatan yang selanjutnya adalah memindahkan bola. Ada usaha tidak? Ada. Dari mana perpindahannya bolanya? Dari tangan ke tempat yang buat masukin bola. Ingat, yang namanya usaha itu yang pertama syaratnya harus ada perpindahan. Selanjutnya, ketika seseorang sedang mendorong benda pada posisi tertentu, apakah benda selalu mengalami perpindahan? Tidak. Mendorong meja, mejanya berpindah? Ya. Berarti ada usaha? Ada. Kemudian apa lagi dari gambar tadi? Memindahkan barang. Memindahkan barang. Ada usaha? Ada. Oke, paham ya berarti? Nah, menurut pendapatmu bagaimanakah perbedaan antara posisi dan perpindahan? Posisi itu letak awal suatu benda, kalau perpindahan letak akhir suatu benda. Di sini. Gambar apa yang kamu lihat? Rumah. Rumah. Kemudian? Pohon. Terus? Apa yang kamu bisa simpulkan dari gambar itu? Ada rumah, ada pohon. Jarak, ya kan? Yang pertama yang bisa kamu simpulkan adalah jarak. Jarak itu dihitung dari mana? Dari posisi awal. Oke, dari posisi awal misalkan di sini, kemudian yang kedua? Iya, posisi
posisi akhirnya adalah di sini, maka kamu sudah yang mengalami adalah perpindahan. Sehingga untuk mendapatkan usaha itu adalah syaratnya harus ada gaya dan perpindahan. Hari ini nanti silahkan kamu diskusikan, nanti akan saya berikan LKPD tentang apa itu usaha. Berarti adalah hari ini kamu diskusi dengan teman kelompokmu tentang yang pertama itu apa itu usaha. Apakah orang itu nanti melakukan usaha dengan beberapa kegiatan? Kemudian yang ketiga adalah apa syarat terjadinya usaha. Ini adalah permasalahan hari ini yang akan kita bahas dalam secara berkelompok. Begitu ya. Untuk lanjutkan, silahkan hari ini kalian bentuk kelompok. Silahkan berkelompok dengan beranggotakan 4 atau 5 peserta didik. Silahkan berkelompok, ya. Sudah, silahkan berkelompok. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Sudah? Sudah. Ada yang belum mendapatkan? Ya. Coba kamu lihat di halaman pertama. Di halaman pertama itu adalah berisi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sesudah tadi kita sampaikan. Kemudian kamu tuliskan nama kelompok. Boleh memberi nama kelompok. Nama kelompoknya apa, Bu? Bebas. Apakah melakukan usaha? Ini kan dia bergerak dari A sampai ke B. Ada usaha tidak yang dilakukan anak ini? Ada. Tulis kamu di sini, kamu tuliskan. Kemudian kamu berikan alasanmu. Ya, paham? Ada usaha? Iya. Ya. Mengapa? Karena adanya perpindahan dari posisi A ke posisi Ya, B. oke, benar. Terus lanjutkan yang nomor 2. Nah, ini buku. Dia akan menggeserkan buku dari posisi ke sini sampai ke sini. Ada Ini dengan apa, Bu? Hah? Troli, boleh ya. Boleh troli. Kamu sudah? Belum, Bu. Yang ini? Bisa? Ini tadi W sama dengan apa? F kali S. Berapa W-nya? 6.000. Ya toh? Ini yang dicari. Berapa jaraknya? 2 kilometer. 2 kilometer harus dijadikan Meter. berapa? 2.000 meter. 2000 meter. Maka F berapa jadinya? 6.000 dibagi 2.000. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Bekicot. Bekecot nama kelompoknya. Ya, enggak apa-apa. Yo. Saya Belgi Zara Kalista, absen 6. Saya Akita Briliandiana, absen 10. Saya Ilham Agung Saputra, absen 13. Saya Nikasar Putra, absen 21. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan hasil LKPJ kita. Yang pertama itu ada seorang anak menarik mobil-mobilan yang berisi buku sepanjang lintasan A menuju titik B. Pertanyaannya, apakah anak tersebut melakukan sebuah usaha? Berikan penjelasan secara singkat. Ya, anak tersebut melakukan sebuah usaha karena adanya gaya menarik mobil-mobilan yang berisi sebuah buku tersebut dari lintasan A ke B sehingga mobil-mobilan tersebut berpindah tempat. Di sini juga ada syarat usaha yaitu adanya sebuah perpindahan dan adanya gaya. Nah, anak ini itu sudah melakukan syarat-syarat usaha tersebut. Misal gaya, rumus tadi dari usaha W sama dengan F dikali S. Nya itu 2 km. Nah, 2 km itu harus dijadikan meter. Jadikan meter ya. Meter. Ya. Apa itu usaha? Apa itu usaha? Silakan dijelaskan lagi. Ya, usaha. Menjawab, jadi usaha adalah penerapan kekuatan gaya untuk memindahkan suatu benda sejauh jarak tersebut yang dipengaruhi oleh sebuah gaya atau perpindahan. Jadi syarat terjadinya sebuah usaha itu adanya sebuah gaya dan adanya sebuah perpindahan. Ya. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suatu usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suatu usaha yaitu ada 3. 1. Gaya yang diberikan oleh manusia. 2. Masa suatu benda. Dan 3. Jarak. Ketika jarak
suatu posisi awal dengan posisi akhir semakin panjang lintasannya, maka akan dibutuhkan suatu usaha yang lebih besar. Ya, terus. Yang keenam, bagaimana hubungan antara gaya dan perpindahan dalam melakukan suatu usaha? Satu, perpindahan adalah terjadinya pergantian posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Sehingga dengan adanya suatu gaya, benda dapat berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok? Ya. Jika ada seorang anak berlari mengelilingi lapangan dan kembali ke posisi awal, apakah anak tersebut melakukan? Ya, jika ada anak mengelilingi lapangan dan dia kembali ke titik awalnya, ada usaha tidak? Ada sebuah perpindahannya, dan ini bisa disebut dengan sebuah kelajuan karena kelajuan adalah perpindahan posisi awal dengan melewati sebuah rute, namun dia akan kembali ke titik awalnya lagi. Iya, intinya ada perpindahan. Meskipun dia akan kembali kepada posisi awalnya, karena posisi awal dengan posisi akhirnya adalah sama, tetapi dia ada sebuah rutenya. Kalau hanya berdiam diri seperti ini, maka dia tidak ada usaha. Tapi kalau sudah dia berputar dan kembali lagi ke dalam titik mulanya, maka ada usaha. Paham ya? Karena sudah berpindah. Oke, ada yang pertanyaan yang lain? Ya. Bagaimana hubungan antara gaya dan perpindahan dalam melakukan usaha? Bagaimana? Hubungan antara gaya dan perpindahan dalam Oke, bagaimana hubungan antara gaya dan perpindahan dalam melakukan usaha? Hubungannya bagaimana? Jadi kan pengertian dari sebuah perpindahan itu adalah terjadinya sebuah pergantian posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Sedangkan gaya sendiri adalah sebuah kita memberikan sebuah tekanan, sebuah gaya untuk memindahkan suatu benda itu ke tempat yang kita inginkan, sehingga gaya ini berhubungan erat dengan perpindahan dalam melakukan sebuah usaha. Dia perpindahan dan gaya tetap ada kaitannya, karena apa? Usaha itu bisa terjadi akibat adanya gaya yang bekerja pada suatu benda dan bendanya itu berpindah. Jadi itu adalah saling berhubungan, ya kan? Karena apa? Syarat terjadinya usaha itu harus ada dua besaran itu, gaya dan perpindahan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sudah? Tidak ada? Silakan ditutup. Terima kasih. Ya, ditutup. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas responnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Kamboja. Ada pertanyaan untuk kelompok yang terakhir? Ya, Suci? Ya? Ketika kita memberi gaya terhadap suatu benda, apakah akan selalu terjadi sebuah perpindahan? Apabila kita memberi gaya terhadap suatu benda, apakah akan selalu terjadi perpindahan? Jawabnya tidak. Kemudian mengapa demikian? Karena kan kalau kayak contohnya itu tembok, Ya. dorong kan tetap diam di tempat. Iya, tapi ada gaya yang kita keluarkan, tapi dia tidak berpindah. Terus kalau semisal mobil juga kalau didorong bisa berpindah, bisa juga mendekat. Ya, tergantung gaya yang diberikan. Apabila gaya yang kita berikan itu tidak sebanding dengan massa benda, bergerak tidak mobilnya? Tidak, diam. Berarti di sini ada pengaruhnya, ya kan? Begitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Tidak. Kalau tidak bisa ditutup untuk kelompok yang terakhir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju ke depan. Jadi dari beberapa kasus itu, apa sih kesimpulannya usaha itu? Usaha akan terjadi apabila ada suatu gaya dan juga perpindahan. Usaha itu akan bisa terjadi apabila ada suatu gaya dan ada suatu perpindahan. Oke, mungkin yang lain. Apa itu definisi dari usaha? Ayo, usaha.
Ya. Usaha yaitu gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Usaha adalah Gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Iya, usaha itu adalah ada suatu gaya diberikan pada suatu benda sehingga benda itu nanti akan bisa berpindah. Ada pertanyaan? Tidak? Ada? Ya. Kan tadi di video ada kayak usaha itu dapat dikatakan sama dengan nol. Itu bisa terjadi karena apa? Nah, kenapa kok usaha dikatakan nol? Usaha itu dikatakan nol apabila apa? Ayo, bisa ditanggapi? Ya. Apabila gayanya tidak sebanding dengan benda tersebut. Gayanya tidak sebanding dengan benda tersebut. Berarti bagaimana? kecil. Bendanya bagaimana? Masa bendanya lebih besar daripada gaya yang diberikan. Jadi kalau gaya yang diberikan lebih kecil, benda tersebut akan bergerak. Iya, berarti tidak akan bergerak, ya kan? Tidak ada usaha. Iya, jadi tidak ada usaha. Berarti W itu sama dengan 0 atau tidak ada usaha apabila terjadi pada benda yang tidak mengalami perpindahan. Jadi kalau paham, saatnya kita adalah melakukan tes evaluasi akhir. Silahkan bisa kamu buka, sudah saya kirimkan dalam link WA atau ya silakan diakses. Ya, silakan bisa diklik atau kamu masukkan kode 183123. Ya, oh sudah ada masuk Vina dan Andi, oke. Bisa langsung mengerjakan. Ya, silakan bisa dikirim. Tertinggi siapa itu? Oh, oke. Dengan berakhirnya kalian mengerjakan asesmen akhir, berarti pembelajaran kita hari ini adalah sudah selesai. Oke, sudah selesai berarti sudah kamu ketahui, kamu sudah memahami apa itu usaha, kemudian bagaimana itu usaha, bagaimana perhitungan matematisnya, semuanya sudah kamu paham. Kemudian dari kelompok yang maju tadi, menurut kalian kelompok siapa yang terbaik dalam Kamboja? Ya, Kamboja? Ya, Kamboja. Oke, Kamboja. Betul Kamboja hari ini sudah melakukan ya presentasi yang terbaik. Oke, yang lain minggu depan saya tunggu hasil presentasinya yang baik. Ya, silahkan dipelajari lagi materinya, kemudian kamu terapkan, kamu berikan. Nah, begitu ya. Oke, dari tadi yang sudah kita pelajari, saya ulangi lagi bahwa usaha itu adalah memang benar bahwa usaha itu adalah bisa terjadi akibat adanya suatu gaya. Gaya yang bagaimana? Gaya yang diberikan kepada suatu benda dan bendanya itu akan berpindah. Contoh kamu di rumah kamu hitung berapa usaha yang saya lakukan hari ini sih? Dengan cara bagaimana? W itu sama dengan F dikalikan dengan S. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak? Kalau tidak ada, berarti sebelum saya akhiri, silahkan mari kita berrefleksi hari ini. Silahkan berrefleksi, kamu tuliskan perasaanmu, kamu gambarkan perasaanmu ke link yang sudah saya berikan melalui Quizzes. Kamu gambarkan ya di situ dengan gambar, terserah mau gambar apa, bagaimana perasaanmu kamu gambarkan di situ. Nah, iya digambar. Menangis, bahagia, tersenyum. Sudah? Ada Bu, semuanya senang. Semuanya senang, alhamdulillah, semuanya bahagia, semuanya sehat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ya, berarti hari ini adalah sudah selesai pembelajaran kita, maka kita akan lanjutkan materi kita untuk pertemuan yang selanjutnya. Apa materi kita selanjutnya? Masih hubungannya dengan usaha, yaitu tentang energi. Nanti silahkan di rumah bisa kalian pelajari tentang energi, apa itu energi, kemudian apa itu macam-macam energi, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Sampai begitu ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan.
Sudah dirapikan semuanya? Sudah? Kalau sudah silakan bisa ditutup. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap duduk. Sudah, silakan bisa istirahat.